Shalom adik-adik semuanya dimanapun berada saat ini. Hari ini kita kembali beribadah online dengan tema Tuhanku Maha Kuasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan satu pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Bang Tamrin mau tanya, siapa di sini yang pernah sakit? Ayo. Oh, ada ya. Terus gimana ya ketika adik sakit, apalagi orang tuanya? Tentu pasti gelisah ya, mulai memikirkan bagaimana supaya adik bisa sembuh. Ada yang segera membawa ke dokter, ada yang membawa ke tukang urut, dan macam-macam. Tentu hatinya sangat gelisah ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari seorang pegawai istana. Bagaimana sikap dia ketika anaknya sakit. Ayo kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Sekali lagi, Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Nah, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Nah, waktu itu Yesus kembali lagi ke Kana. Kana itu adalah tempat pertama sekali Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Nah, suatu hari Yesus kembali lagi ke situ adik-adik. Terus ada seorang bapak-bapak atau pegawai istana di Kapernaum mendengarkan bahwa Yesus kembali ke Kana. Ngapain ya kira-kira? Nah, bapak itu anaknya sakit. Jauhnya Kapernaum ke Kana itu kira-kira 26 km. Lumayan jauh ya. Kalau pada saat ini jarak tempuhnya kira-kira setengah jam naik sepeda motor. Nah, atau perjalanan itu kira-kira jalan kaki berapa lama ya? Mungkin bisa 1 harian ya untuk jalan kaki. Pokoknya jauh deh. Tapi bapak yang pegawai istana itu karena mendengarkan Yesus pernah melakukan mujizat, Yesus dapat menyembuhkan penyakit, dia datang ke Kana untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Kita lanjut baca ayat 46. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Oh, anaknya hampir mati, makanya dia buru-buru untuk memanggil Yesus datang ke rumahnya. Tapi apa jawab Yesus kira-kira tentang bapak ini? Kita baca di ayat selanjutnya.
Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus mau mengatakan kepada pegawai istana itu, kamu hanya tahu bahwa saya bisa melakukan mujizat, tapi kamu tidak kenal saya siapa sebenarnya. Nah, adik-adik kan sudah kenal Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Allah. Dia tidak dibatasi waktu dan tempat. Dia tidak dibatasi dengan keadaan, tapi dia berkuasa atas langit dan semua bumi ini. Nah, waktu itu Yesus berbicara kepada Bapa yang di Kapernaum dan orang-orang Bapa yang dari Kapernaum dan orang-orang yang ada di situ. Nah, pegawai ayat selanjutnya di ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Nah, mungkin bapak itu merengek-rengek supaya supaya Yesus datang ke rumahnya. "Datanglah, kasihan, anakku sudah mau mati. Gimana kalau Yesus nggak datang ke rumahku? Pasti anakku bisa mati. Kasihan sekali, tolonglah, tolong." Mungkin seperti itu dia berbicara kepada Yesus ya. Tapi Yesus berkata lagi kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, pada saat itu pegawai istana Kapernaum itu berubah. Mengapa bisa berubah? Karena sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Kalau dia hanya mendengar tadi, sekarang pegawai itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Bercakap-cakap langsung dengan Tuhan Yesus. Mengenal Yesus. Nah, dia percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Nah, Bapak itu tidak lagi membujuk Tuhan Yesus supaya datang ke rumahnya. Tapi dia percaya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah sungguh-sungguh percaya dengan perkataan Tuhan Yesus? Nah, kita dengarkan firman Tuhan selanjutnya. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Wah, tentu bapak itu sangat senang mendengarkan kabar bahwa anaknya sembuh. Mereka belum bertemu langsung dengan anaknya, tapi di tengah perjalanan bapak itu bertemu dengan hamba-hambanya, atau bisa dikatakan dengan pembantunya lah itu. Nah, anakmu sudah sembuh. Berarti kira-kira 13 km. Masih lumayan jauh itu deh. Masih, kalau jalan kaki pasti sangat lelah. Wah, pastilah dia kegirangan. Nah, ayat selanjutnya, ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Jam berapa adik-adik? Jam 1 siang. Berarti bapak itu mendengarkan kabarnya baru besok hari, karena perjalanan yang sangat jauh. Tentu anaknya sembuh. Apakah karena dibawa kepada Tuhan Yesus? Enggak. Tapi Yesus yang menyembuhkan. Bahwa Yesus yang menyembuhkan dari tempat yang berbeda. Nah, anaknya di Kapernaum, Yesus di Kana. 26 kilometer, sangat jauh sekali adik-adik. Tetapi anak itu bisa sembuh. Mengapa itu bisa sembuh? Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Bahwa Yesus adalah Allah yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kita baca lanjut lagi. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadamu, "Anakmu hidup."
Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah, Bapak itu ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Oh, waktu kemarin Yesus katakan, anakmu hidup. Nah, apa yang terjadi adik-adik setelah kesembuhan daripada anak-anak itu? Bukan saja bapaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi seluruh keluarganya. Nah, ayat firman Tuhan yang terakhir, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau adik-adik sakit, apakah adik-adik percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya? Kalau adik-adik percaya kepada firman Tuhan, pasti dapat disembuhkan. Atau seringkali kita berpikir, Tuhan sembuhkanlah aku menurut cara yang kita mau. Kalau aku begini, begitu, dan selain sebagainya, pasti bisa sembuh. Kalau Tuhan Yesus langsung hadir di rumahku, pastilah aku sembuh. Tapi ingat adik-adik, bahwa Yesus adalah Allah yang tidak dibatasi oleh tempat. Yesus adalah Allah yang berkuasa atas adik-adik. Yesus adalah Allah yang sanggup menyembuhkan adik-adik. Nah, saat-saat ini adik-adik, ada banyak orang yang sakit. Bagaimana respon adik-adik? Apakah adik-adik menjadi gusar atau gelisah? Atau kondisinya bagaimana? Tapi kalau sebagai orang percaya, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Nah, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan percaya. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita akan menghafalkan satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 29b. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 29b. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Walaupun keberadaan Yesus saat ini tidak ada di tengah-tengah kita secara wujud manusia, tapi kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Hadir, yaitu Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalaupun ada di antara kita keluarganya yang sakit saat ini, atau adik-adik yang sakit saat ini, atau bapak ibunya yang sakit saat ini kita boleh datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang berdaulat atas seluruh ciptaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah penyembuh kami. Kalau ada di antara kami saat ini yang sedang sakit, kami percayakan seluruhnya kepada Tuhan, agar Engkau yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.